Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa kelas 10, siswa baru SMK Negeri 3. Ya, hari ini kita belajar matematika dengan saya. Ya, mungkin kalian sudah kenal dari MPLS kemarin. Ya, nama saya Mahlina. Saya mengajar matematika. Ya. Untuk pelajaran kelas 1 semester pertama, ini sebenarnya pelajaran yang sudah pernah kalian pelajari waktu di SMP. Ini kalau nggak salah ini pelajaran kalian kelas 3 SMP. Ya. Ini pelajarannya yang pertama itu tentang akar, pangkat, dan logaritma. Nah, untuk pertemuan kali ini, silakan kalian isi absen di kelas. Nanti isi absen di kelas nanti akan Ibu bagikan linknya, atau nanti langsung aja ketik di grup kelas itu, diketik aja namanya siapa aja yang hadir, langsung absen ya. Nah, kali ini pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat ya, tentang bilangan berpangkat ini. Bilangan berpangkat, ini saya buat PowerPoint-nya. Kenapa? Karena supaya kalian bisa melihat, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kalian setidaknya bisa menyimak ya. Selanjutnya tujuan pembelajarannya, kalian dapat menyatakan perkalian berulang dengan bilangan yang sama dalam bentuk pangkat bulat positif dan dapat menggunakan sifat yang berlaku pada pangkat bulat positif. Apa sih gunanya kita belajar bentuk pangkat ini gitu ya? Dalam kehidupan sehari-hari itu banyak digunakan di dunia perbankan. Misalkan untuk bilangan yang sangat besar 6 miliar itu nggak perlu kita menulis nolnya banyak-banyak, tapi bisa kita singkat dengan menggunakan bilangan berpangkat, yaitu 6 dikali 10 pangkat 9. Kemudian itu tadi ya 5.000, ini bisa ditulis jadi 5 dikali 10 pangkat 12 ya, triliun itu ya. Kemudian untuk bilangan yang sangat kecil, misalkan angkanya 0,00003, bisa kalian lihat di situ, itu dihitung. Nah, itu bisa dilihat ini ya, ininya ada berapa gitu ya. Nah, ada 12, jadi 3 pangkat min 12 itu sama dengan pelajaran fisika. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif itu adalah apa? Pemangkatan suatu bilangan bulat dengan pangkat positif dapat diperoleh dengan perkalian berulang dari bilangan bulat yang sama. Nah, contohnya bisa dilihat langsung di sini contohnya ini. 6 pangkat 2. Ini gampang banget. Ini pelajaran waktu di SMP, di SD sudah pernah. Jadi 6 pangkat 2 itu sama saja dengan 6 dikali 6 ya. Selanjutnya nih bisa dilihat lagi. 15 pangkat 4 itu artinya 15 kali 15 dikali 15 dikali 15. Tapi mungkin ini kelihatan gampang, cuman kadang-kadang ada juga yang masih salah. 6 pangkat 2 dijawabnya 12. Jadi 6 pangkat 2 itu bukan 6 dikalikan dengan 2, tapi 6 dikalikan 6 atau disebut dengan perkalian berulang. Untuk bilangan negatif juga sama. Negatif 3 pangkat 3 itu artinya sama saja dengan min 3 dikali min 3 dikali min 3. Nah, seandainya ada huruf ini A pangkat 6, artinya huruf A ini kita kalikan sebanyak 6 kali. Jadi A dikali A dikali A dikali A dikali A dikali A sampai 6 kali. Ya. Jadi definisi dari bilangan berpangkat A pangkat N ditulis dengan A pangkat N seperti ini adalah perkalian berulang sebanyak N faktor dari bilangan real A. Itu bisa kalian lihat di
di PowerPoint yang Ibu tayangkan ini ya. Jadi dalam notasi matematika ditulis seperti ini. Ya, A pangkat N sama dengan A dikali A sampai dengan N faktor. Dibaca A berpangkat N dengan A disebut dengan bilangan pokok atau dasar dan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Ya. Kemudian sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Sifat-sifat dari bilangan berpangkat ini sudah pernah dipelajari semua waktu di SMP. Ya, sifat perkalian bilangan berpangkat. Ini bisa dilihat. Untuk setiap A elemen R, untuk setiap A elemen real, artinya B dan C adalah bilangan bulat, maka perkalian pada bilangan berpangkat, lihat itu ya. Kalau ada A dikalikan A pangkat B dikalikan dengan A pangkat C, maka kalau di bilangan dengan syarat bilangan pokoknya sama ini ya. A, ini A. Maka menjadi A pangkat B plus C. Atau dengan kata lain kalau dikali, pangkatnya ditambah. Ya, itu buktinya bisa kalian lihat di sini. Nih. Jika ada A pangkat B dikali dengan A pangkat C. A itu ada pangkat B faktor, kemudian dikalikan dengan pangkat C faktor. Ya, maka jadinya ini ya, bisa dihitung ini 1 2 3 ya. Nah, jadi intinya kalau dikali, kalau pangkatnya dikali, kalau dikalikan pangkatnya ditambah seperti itu ya. Kita lanjutkan ke yang berikut contohnya. Ini lihat contohnya nih. Nah, kalau ada 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3, maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 ditambah 3, maka jadi 3 pangkat 5. Iya kan? Coba kalian uraikan sendiri. Ya, coba diuraikan. Kita coba ya, kita uraikan dengan cara manual tanpa menggunakan rumus. Apa iya sih gitu ya? Kita lihat dulu nih. 3 pangkat 2 ini artinya adalah 3 kali 3. Iya kan? Terus dikali lagi, ini sengaja saya bedakan, kalinya sama aja ya ini. Maksudnya ini kali gitu. 3 kali 3 dikali, ini kan 3 pangkat 3 ini ya. Nah, 3 pangkat 3 ini, kalau kita uraikan, ini kan jadi 3 kali 3 kali 3. Ya kan? 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka benar ini jadi 3 pangkat 5 sama dengan 2, 4, 3. Syaratnya harus diingat ini. Bilangan pokoknya ini harus sama. Kalau bilangan pokoknya tidak sama, harus disamakan terlebih dahulu jika bisa. Kalau tidak bisa, berarti tidak bisa kita menggunakan sifat ini, sifat yang pertama ya, sifat yang A pangkat B dikali A pangkat C sama dengan A pangkat B plus C. Oke, selanjutnya kita lihat lagi untuk sifat yang pembagian bilangan berpangkat. Ya, jadi dilihat di sini kalau untuk pembagian bilangan berpangkat ini tinggal A pangkat B dibagi dengan A pangkat C, maka hasilnya menjadi A pangkat B min C. Jadi dikurangi, nah ini. Dikurangi, pangkatnya dikurangi. Oke, lanjut ya. Kita lihat, karena waktu belajar kita daring ini hanya 45 menit, jadi Ibu hanya memberikan materi satu saja dulu untuk hari ini ya. Untuk bilangan berpangkat saja khususnya. Sekarang lihat di sini ya. Buktinya, nah ini buktinya nih. Kalau ada A pangkat B ini maksudnya ya. Ini A pangkat B ini maksudnya. Ini pangkat. A pangkat B dibagi dengan A pangkat C, itu artinya A ini dikalikan sebanyak B kali, kemudian dibagi dengan A sebanyak C kali.
Nah, maka akan menghasilkan B dikurangi dengan C. Itu ya. Jadi A pangkat B min C itu terbukti. Ini contohnya bisa dilihat. Ini ya. 4 pangkat 6. Oke, 4 pangkat 6. Ini ya. 4 pangkat 6 ini dibagi dengan 4 pangkat 4. Maka menjadi 4 pangkat 6 dikurangi 4. Jadi 4 pangkat 2 sama dengan 16. Coba kalian lakukan secara manual seperti tadi ya. 4 pangkat 6 ini artinya gitu ya. Kalau secara manual itu. Oke. Ini 4 pangkat 6 ini kan artinya begini ya. Artinya 4 dikali 4 ya, dikali lagi 4 sebanyak 6 kali 4 ini 4-nya pokoknya ada 6, itu baru 5 ya. Nah, ini 4-nya ada 6 dibagi dengan 4-nya ada 4. 1 4-nya ya, 2 3 4. Oke, seperti ini. Jadi ini dicoret nih 4 biji nih. 4-nya dibuang, 4-nya kita buang. Maka dapatlah 4 pangkat 2 ya. Dengan demikian sifat dari yang namanya perpangkatan itu ya, itu kalau dibagi itu dikurang pangkatnya. Nah, kemudian sifat bilangan berpangkat dari bilangan berpangkat. Ini maksudnya seperti ini. Nih, kalau ada A pangkat B dipangkatkan lagi dengan C, maka artinya sama saja dengan A pangkat B dikali C, gitu ya. Oke, sekarang langsung aja kita lihat buktinya. Ini, coba kita lihat buktinya ini. A pangkat B. Jadi A-nya ini dikalikan sebanyak B faktor. Terus dipangkatkan lagi C. Artinya A pangkat B ini tadi dikalikan sebanyak C ini tadi. Nih ya, tuh dilihat. Sebanyak C ini tadi. Jadi sudah terbukti kalau A pangkat B dipangkatkan lagi dengan C, itu hasilnya adalah A pangkat B kali C. Itu contohnya bisa dilihat di sini nak ya, contohnya. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 6. Ini 2 dan 3-nya ini dikalikan, jadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. Oke, bisa dipahami? Kalau mau dicoba-coba ngerjain yang kayak tadi bisa ya. Dicoba lagi saja, boleh ya. Kemudian ada lagi sifat yang keempat, sifat pangkat dari perkalian bilangan. Nih, kalau ada A dikalikan dengan B pangkat C, maka hasilnya menjadi A pangkat C dikali dengan B pangkat C, seperti itu ya. Buktinya coba sekarang kita lihat nih, kalau ada A kali B dipangkatkan dengan C, artinya A dikali B ini dikalikan sebanyak C faktor ini tadi nih, sebanyak C faktor ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi terbukti itu kalau A kali B ya, A kali B pangkat C itu sama dengan A pangkat C dikali dengan B pangkat C. Contohnya bisa langsung kita lihat di bawah ini ya. Bisa kita lihat di bawah ini. Contohnya, oke. Contohnya di sini bisa dilihat. Ini ya nak ya. Oke. Ini dia nih contohnya nih. Nih ya. Ini bisa dilihat ini contohnya. 3 dikali 2 pangkat 2. Itu artinya sama saja dengan 3 pangkat
2 dikali dengan 2 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 4 ya, sama dengan 36. Oke, seperti itu. Jadi nanti dari beberapa sifat itu nanti bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal. Selanjutnya sifat yang kelima, sifat dari pembagian bilangan. Ini kalau yang tadi dikali, kalau ini dibagi. Kalau dibagi dengan syarat B-nya itu tidak sama dengan 0, maka aturannya seperti ini nih. Kalau ada A dibagi B pangkat C, artinya sama saja dengan A pangkat C dibagi dengan B pangkat C. Contohnya bisa dilihat. Ya, buktinya dulu. Kita lihat dulu buktinya ya. Nah, ini maksudnya ini pangkat ya. Ini pangkat, ini maksudnya ya. Jadi A dibagi B dikali dengan A dibagi B sebanyak C faktor. Nah, maka jadi A pangkat C dibagi dengan B pangkat C. Itu bisa dilihat di contohnya. Yaitu contohnya tadi. Oke, kita backspace. Ini contohnya nih. 2/3 pangkat 3 itu artinya sama saja dengan 2 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 3. Sama dengan 8 dibagi 27. Ini kita ketemu di soal-soal latihannya. Sudah mendengarkan penjelasan dari saya tadi. Jika ada yang kurang jelas, boleh bertanya via WA, Japri aja ya ke Ibu. Nah, ini ada soal-soal latihannya. Soal latihan yang nomor 1 ini. Ya, ada ABC. Silakan kalian kerjakan ya. Kemudian hari ini Ibu tunggu sampai dengan jam 5 sore mengerjakan soal-soal ini. Dikumpulkan sampai dengan jam 5 sore. Ya. Dikumpulkannya kalau kalian bisa bergabung lewat Classroom, itu bisa dikumpulkan lewat Classroom, atau kalau tidak bisa, kalian bisa mengumpulkan lewat WA pribadi ke Ibu ya, bisa dikumpulkan WA pribadi tapi ya jangan di grup kelas. Oke, disalin di buku catatan kalian. Nanti kalau seandainya kita sudah masuk atau mungkin nanti akan ada pertemuan, mungkin kalian sudah menyiapkan dalam bentuk hard copy di buku catatan. Jadi kalian boleh catat soal ini, dikerjakan, difoto, bisa kirim lewat Classroom kalau memang mau menggunakan Classroom, atau boleh kirim via WA pribadi ke Ibu untuk hari ini ya. Jadi yang tidak mengerjakan tugas sampai dengan jam 5 sore itu saya anggap tidak hadir. Ya, oke. Demikian dari saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami ngomong sama siapa?